Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Ditama, NIM 120380057 dari kelas TPB 57, program studi Desain Komunikasi Visual. Pada UAS PKS ini, saya membuat materi berdasarkan mata kuliah dasar yaitu matematika dan fisika. Pada bidang studi matematika, saya membuat program dengan materi polinomial, dan pada bidang studi fisika, saya membuat program dengan materi arus, hambatan, dan tegangan. Terima kasih. Pertama, dideklarasikan beberapa variabel serta input data. Lalu program akan input ke variabel n, lalu ke variabel pangkat. Akan dideklarasikan integer array dengan banyaknya array adalah n. Lalu masuk ke perulangan for yang mana awal perulang adalah 0 hingga ke i kurang dari n. Kemudian program akan melakukan input ke variabel suku a indeks ke i berdasarkan perulangan for. Begitu pula, program akan input ke variabel b dengan suku b indeks ke i. Setelah itu, program melakukan perulangan for yang sama untuk mengeluarkan data-data dari variabel suku a indeks ke i dengan format polinom. Selanjutnya, program akan mengeluarkan data dari polinom b yang terdapat dalam variabel suku b indeks ke i dengan persyaratan yang sama seperti variabel a. Setelah itu, program akan meminta user untuk melakukan input ke variabel yang mana jika pilih sama dengan jumlah atau yang sama dengan kurang, maka akan masuk ke percabangan true. Apabila bukan, akan masuk ke cabangan false. Lalu, program akan menanyakan pilihan kembali. Kemudian, jika input sama dengan R, lalu R sama dengan Y, maka program akan diulang seperti awal untuk memilih. Apabila percabangan masuk ke true, maka program akan mencari hasil dari polinom dengan perulangan yang sama, yang mana di dalam terdapat penjumlahan dan pengurangan. Jika pilih sama dengan jumlah, maka variabel hasil i sama dengan suku a ke i plus suku b ke i. Begitupun di pengurangan, hasil akan dikurang. Kemudian masuk ke percabangan lagi, apakah hasil ke i tidak sama dengan 0? Jika ya, maka outputnya adalah format polinom dari pangkat terbesar hingga terkecil. Lalu, masuk ke percabangan untuk menentukan apakah bilangan termasuk bilangan positif. Di sini menggunakan breakpoint untuk mengetikkan perulangan di dalam duel apabila R sama dengan Y. Selanjutnya, setelah output hasil, maka program meminta user untuk menginput ke variabel ulang, yang mana jika variabel ulang sama dengan Y, maka program akan diulang seperti awal. Namun jika tidak, maka program akan berhenti. Berikut adalah codingnya. Di sini dideklarasikan beberapa tipe data dan nama variabelnya. Lalu terdapat cout perintah, kemudian data akan in ke variabel n. Kemudian in ke variabel pangkat, yaitu pangkat terbesar. Akan dideklarasikan integer array dengan jumlah array sama dengan n. Masuk ke perulangan for, yang mana diawali i sama dengan 0 hingga i kurang dari n. Kemudian di cout, perintah input suku a ke i plus 1. Lalu, data akan dimasukkan ke variabel suku a indeks ke i. Begitu pula di variabel suku b indeks ke i. Setelah itu, program akan mengeluarkan data-data yang telah diinput dengan format polinomial, yaitu cout data dari suku a ke i dengan perulangan for yang sama. X, lambang pangkat, pangkat min i, yang mana pangkat akan terus berkurang sebanyak perulangan yang terjadi. Atau apabila i++, maka i dari 0 akan bertambah dari 1, 2, hingga kurang dari n. Dan jika a i plus 1 lebih besar dari 0 dan i tidak sama dengan n 1, maka akan di cout simbol plus. Begitu pula dengan polinom b. Hanya saja data yang dikeluarkan adalah dari variabel suku b indeks ke i. Lalu, diminta in ke variabel pilih, di mana pilih sama dengan jumlah atau pilih sama dengan kurang, dengan menggunakan perulangan for seperti pada flowchart tadi. Jika pilih sama dengan jumlah, maka hasil dari suku a ke i ditambah suku b ke i. Begitupun jika dikurang, maka hasil dari suku a ke i dikurang suku b ke i.
Lalu masuk ke percabangan untuk mengeluarkan hasil dalam format polinomial. Dan jika pilihannya salah, maka program akan masuk ke variabel R, di mana jika R sama dengan Y, maka program akan diulang ke variabel pilih. Jika semua sudah dideklarasikan dan keluar hasil, maka program akan meminta user untuk input ulang. Jika ulang sama dengan Y, maka data diulang dari awal. Jika tidak, program akan berhenti. Selanjutnya, saya akan mencoba menjalankan programnya. Di sini muncul perintah masukkan banyak suku yang dihitung. Kemudian saya pilih angka 2, masukkan pengantar besar, input suku A1, A2, B1, B2. Kemudian keluar hasilnya polinom A dan polinom B. Saya pilih jumlah. Lalu keluar hasilnya 7x pangkat 2 plus 7x pangkat 1. Dan saya hitung ulang, melakukan masukkan data lagi. Lalu di sini saya melakukan pengurangan. Keluar hasil polinom A dan polinom B. Lalu saya pilih kurang. Jika tidak ingin menghitung lagi, maka pilih N dan program akan berakhir. Selanjutnya, program di bidang fisika. Di sini ada integer array dengan jumlah array sama dengan 2, integer I, string pilih, ulang R. Program akan meminta input pilih yang mana akan dilakukan pengecekan menggunakan percabangan. Apabila pilih sama dengan arus atau tegangan atau hambatan. Jika tidak sama dengan ketiganya, maka output akan mengeluarkan pilihan salah. Dan jika ingin memilih ulang, maka program akan menginput ke variabel R. Yang mana apabila R sama dengan Y, maka program akan kembali ke menu pilih. Apabila pilih sama dengan arus, maka program akan mencari hasil dengan menggunakan metode perulangan I sama dengan 0 hingga I sama dengan 1. Selanjutnya, masuk ke percabangan apabila I sama dengan 0, maka outputnya adalah masukkan tegangan V. Data akan dimasukkan ke variabel array N indeks ke I atau I sama dengan 0. Berarti di sini N array ke 0. Jika I sama dengan 1, maka outputnya adalah masukkan hambatan. Kemudian data akan dimasukkan ke variabel N indeks ke I atau I sama dengan 1. Berarti di sini N array ke 1. Lalu dideklarasikan hasilnya sesuai rumus arus yang mana tegangan dibagi dengan hambatan. Maka array N indeks ke 0 dibagi array N indeks ke 1, lalu diuploadkan hasilnya. Di sini digunakan breakpoint agar tidak terjadi perulangan lagi. Begitu pula untuk percabangan pilih sama dengan tegangan, maka menggunakan perulangan sama. Jika I sama dengan 0, masukkan arus. Jika I sama dengan 1, masukkan hambatan. Kemudian dideklarasikan hasilnya dengan sesuai rumus N ke 0 dikali N ke 1, maka keluar hasilnya. Di sini menggunakan breakpoint agar tidak terjadi lagi pengulangan sama. Kemudian untuk pilih sama dengan hambatan, I0 yaitu masukkan tegangan, I1 masukkan arus. Kemudian dideklarasikan nilainya sesuai dengan rumus yaitu N ke 0 dibagi dengan N ke 1, lalu output hasilnya. Jika sudah dihitung semua, maka program akan meminta apakah ingin menghitung ulang. Jika tidak, program akan selesai. Berikut adalah codingnya. Di sini menggunakan float agar hasil koma dapat dihitung. Kemudian string pilih ulang R. Lalu cout perintah. Kemudian di in pilih. Di sini menggunakan percabangan for I sama dengan 0 atau I kurang dari 2. I sama dengan 0 digunakan untuk masukkan tegangan, dan I kurang dari 2 atau I sama dengan 1 masukkan untuk hambatan. Kemudian hasil N array dengan 0 dibagi dengan array N array 1. Lalu yang kedua if tegangan sama seperti yang sebelumnya, cout I0 untuk masukkan arus dan cout I1 masukkan hambatan. Lalu hasil N array 0 dikali N array 1 sesuai dengan rumus. Untuk pilihan hambatan pun sama seperti yang sebelumnya, C0
I0 untuk memasukkan tegangan dan I1 untuk memasukkan arus. Hasilnya NR0 dibagi NR atau rumus. Lalu jika sudah selesai menghitung, maka si out dinilai lagi. Jika sin R sama dengan Y, maka program akan diulang, atau jika N, maka program akan berhenti. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya. Saya mencoba untuk menuliskan kata yang salah, maka di sini ada pilihan salah. Lalu saya tulis ulang dengan masukkan tegangan 18, masukkan hambatan 9, hasil arusnya 2. Lalu kemudian saya menghitung ulang tegangan. Saya memasukkan nilai arus 19, nilai hambatan 9, hasilnya 171. Kemudian saya hitung ulang, yaitu menghitung hambatan. Masukkan tegangan nilai 1, masukkan arus 9. Kalau kita tidak ingin menghitung lagi, selesai. Maka program akan berhenti.